Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, Guru Pendidikan Agama Islam di UPTD SMP Negeri 2 Makmur. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 LPTK YIN Luxmawi, akan melaksanakan video UKIN pada tanggal 9 Mei 2025. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, lebih baik kita untuk mendapat rahmat hikmat dari pelajaran, kita berdoa. Berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Untuk kita mengingat kembali rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib dan nasional. Lagu Garuda Pancasila. Kita main. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Siap belajar? Siap. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Yuk, siapa saja? Novi Ananda. Asmaul Husna. Nafa? Syaki. Oke. Yang lain? Yani. Satu lagi? Ada berarti 4 orang ya? Ngaji? Iya. Kita doakan semoga yang sakit bisa sembuh dan bisa mengikuti pelajaran di hari esok ya. Amin. Alhamdulillah. Minggu yang lalu kita mempelajari masalah apa? Minggu yang lalu penciptaan alam semesta, bukti. Oke, siapa yang masih mengingat? Coba. Oke, ini bagaimana? Bukti kekuasaannya Allah. Menciptakan langit dan bumi, menciptakan hewan, menciptakan manusia, tumbuhan. Oke, ayat tadi. Si Dina Akmila
malaikat Allah. Pada mana nih malaikat Allah ya? Apa itu iman? Iman itu mempercayai dan meyakini kepada malaikat. Iman itu percaya, ya? Ini Ini percaya dan ini ada yang tahu iman itu apa? meyakini, Bu. Yakin. Percaya. Iman artinya yakin, percaya. Beriman kepada iman kepada malaikat itu Kita percaya dan meyakini bahwa malaikat itu ada. alhamdulillah. Malaikat itu ada berapa? 25. Rasul yang 25. Jangan salah ucap. Ya? Malaikat ada 10. Yang wajib kita ketahui. Oke. Sebelum ibu tampilkan apa? Tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu melalui pengamatan video yang akan ibu tampilkan nanti, ya, tentang beriman kepada malaikat. Peserta didik mampu memahami pengertian beriman kepada malaikat Allah dengan tepat. Yang kedua, melalui model pembelajaran problem master learning dan video yang diamati peserta didik dapat mengidentifikasikan hikmah beriman kepada Allah dengan benar. Satu lagi, tujuan kita melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat peta konsep yang memuat nama-nama malaikat Allah beserta tugas, sifatnya, serta hikmah beriman kepada malaikat Allah dengan tepat. Ya. Sebelum ibu putarkan video, kita break sebentar boleh? Oke. Ya. Ya. Duk. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belajar agama hari ini semoga lebih semangat. Yes. Oke. Coba diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video belajar PNI. Pada video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, yakni pada materi bab ke-8. Tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah hendak menciptakan manusia? Malaikat pun bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu? Allah pun menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Menurut percakapan tersebut, jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi malaikat itu bukan makhluk hayal, melainkan makhluk yang benar-benar ada. Siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah. Maha Suci Allah yang telah menciptakan malaikat dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Ada yang bersayap, ada yang besar, dan lain sebagainya. Terkait dengan malaikat, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi
walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa mampu untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Menurut ayat tersebut, malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah, tak pernah mempunyai rasa angkuh atau sombong, dan juga tak punya rasa letih atau lelah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sifat-sifat malaikat. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Adapun sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain: pertama, selalu patuh pada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Misalnya, malaikat Jibril kadang-kadang datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar sebagai sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi, dan juga terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak mengerti dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senang mencari dan mengelungi nilai sedikit. Malaikat berdoa kepada hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Jadi, ketika kita atau seseorang tidak salat berjamaah dan dia menunggu iqamah, maka di situ malaikat senantiasa berdoa. Nah, berikut ini perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Malaikat merupakan makhluk gaib, jin pun juga begitu, tetapi manusia merupakan makhluk kasar atau yang bisa dilihat dengan mata. Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah, sementara jin dan manusia adalah makhluk yang ada yang patuh, ada yang tidak. Malaikat tidak makan dan tidak minum, sementara jin dan manusia makan dan minum. Pikiran malaikat itu jernih dan lurus, sementara jin dan manusia pikirannya selalu berubah-ubah, kadang baik dan kadang tidak. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, sementara jin dan manusia mempunyai hawa nafsu, sehingga kadang manusia itu ingkar kepada Allah. Itu juga dengan jin. Berikut ini adalah nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Malaikat Jibril atau Ruhul Kudus bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Mikail, yakni tugasnya mengatur awan, menurunkan hujan, melepas angin, dan membagi rezeki. Malaikat Israfil dan satu-satunya malaikat yang sampai saat ini belum bertugas, namun juga ia tidak tidur. Dia selalu siap untuk meniup sangkakala, tanda kiamat dan hari berbangkit jika Allah telah memberitahu. Malaikat Israfil adalah malaikat pencabut nyawa, baik itu manusia, jin, iblis, maupun setan. Malaikat Munkar dan Nakir adalah malaikat yang menjaga di alam kubur. Ia akan menanyai manusia ketika telah meninggal. Malaikat Raqib, yakni malaikat yang selalu mencatat amal baik manusia meskipun kecil sekali kebaikan. Kemudian malaikat Atid adalah malaikat yang senantiasa mencatat amal buruk manusia. Meskipun kita melakukannya jelas sembunyi-sembunyi, malaikat pasti mengetahui. Kemudian malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka, disebut juga malaikat Zabaniya. Ia adalah malaikat yang sangat kejam. Sementara malaikat Ridwan adalah malaikat yang paling tampan, yang
bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Setelah kalian mengetahui tentang iman kepada malaikat, bagaimana sifat-sifatnya, apa tugas-tugasnya, berikut ini adalah perilaku tanda kita telah mengimani malaikat tersebut. Yang pertama, iman kepada malaikat Jibril, yakni selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak mencari dan berbagi ilmu. Beriman kepada malaikat Mikail, kita selalu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Sementara kepada malaikat Israfil, selalu mohon kepada Allah agar diselamatkan dalam bahaya musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Iman kepada malaikat Israel berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, sehingga kita ini harus berusaha beribadah sebaik mungkin. Beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir, perilakunya adalah selalu mohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Sementara beriman kepada Raqib dan Atid, kita harus berusaha berhati-hati dalam segala ucapan maupun perbuatan, karena mereka akan senantiasa mencatat amal kebaikan maupun amal keburukan kita. Beriman kepada malaikat Malik, karena kita selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Dan terakhir, beriman kepada malaikat Ridwan, selalu memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Nah, itulah tadi tentang iman kepada malaikat, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana tugas-tugas mereka, dan bagaimana cara kita seharusnya berperilaku mengimani malaikat. Bila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan bila video ini bermanfaat, silakan klik share. Dan untuk mendukung perkembangan channel ini, silakan klik like. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Setelah kita amati video urusan kita tampilkan, apakah sudah dipahami? Adakah pertanyaan? Sudah paham. Kurang paham di mananya? Sudah paham? Alhamdulillah. Semua paham? Yang kelompok paham? Oke. Katanya kan jin itu bisa makanan dengan apa yang mereka makan? Yang mereka makan dari itu apa? Apanya? Kan mereka jin. Jin sifatnya ada makan minum. Ada. Apa yang dia makan? Apa yang dia minum? Coba siapa yang tahu? Waktu ketika manusia manusia, waktu dia makan gak baca bismillah. Manusia. Oke. Berarti jin di saat kita mau makan, ya. Ini ibu kasih nilai A+ dua ini. Ya. Di saat kita mau makan, ucaplah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki yang diberikan oleh Allah, kita syukuri. Oke. Selanjutnya kita buat kelompok. Ya. Kelompoknya ada 5 kan? Ya. Oke, udah dibagikan.
Warna pink katanya. Katanya pink katanya. Hikmah beriman kepada Allah ya. Hikmah malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat. Orang ini buat hikmah dan jelasnya. Ada berapa hikmah? Ini buat Oke, waktunya habis. Kelompok yang cepat selesai yaitu kelompok dari Mariama Ulfa. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Kelompok Mariama Ulfa, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kami dari kelompok Dior ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kami ada membuat peta konsep, yaitu yang pertama ada nama-nama malaikat dan tugasnya. Nah, yang pertama ini ada nama malaikat ini. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Oke, jadi kelompok si cinta. Apa yang mau ditanya Cinta? Contoh malaikat Jibril menyampaikan wahyu bagaimana? Contohnya itu saat malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya. Saat Nabi Ibrahim tidur, jadi Nabi Ibrahim itu bermimpi untuk dipotong leher anaknya Nabi Ismail. Nah, yang kedua itu malaikat Jibril menurunkan wahyu, yaitu kitab Taurat untuk Nabi Musa. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami akhiri. Jika ada kekurangan atau kesilapan dalam kami menyampaikan presentasinya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada siswa-siswa yang sudah tampil presentasikan hasil kerja kalian. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Setelah adanya tanya jawab tadi, kita pelajari sebentar masalah yang sudah adanya tanya jawab tadi. Nanti iman kepada malaikat. Yang pengertiannya, iman kepada malaikat
berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Nama dan tugas malaikat. Ya, yang pertama malaikat Jibril. Tugasnya apa? Mikail, Israfil, kebun peniup trompet, Israel, penjaga bukan benarnya keburukan, Nyangkir benarnya kebaikan di alam kubur. Rakib pencatat amal baik, Atib pencatat amal buruk, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Selanjutnya sifat malaikat. Sifat malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menentang perintahnya. Yang kedua, tidak berjenis kelamin, tidak mempunyai nafsu, berarti tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ingkar semuanya. Selanjutnya selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setan ataupun iblis. Yang terakhir selalu bersikap sombong. Untuk membangkitkan semangat kita gunakan ekspresi. Oke? Tarik nafas. Keluarkan. Kita lanjut ke soal evaluasi. Ini dikerjakan pribadi, ya, per orang. Jangan lupa tulis nama ya. Kalau mau jawab yang mana yang paling mudah, boleh. Asal jangan lupa nomornya. Ada yang kakak bagi?